Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita sudah sampaikan pada kajian bulan lalu, kita sudah masuk, kalau secara konsep pemetaan, masuk pada sepertiga akhir kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun memang kalau kita tengok kitab Aqidatul Awam misalkan karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, itu beliau menambahkan bab satu lagi, yaitu bab pengenalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal ranji beliau, kita kenal keluarga beliau, ya, itu beliau masukkan juga. Nah, tapi kajian kita juga kita tambah satu kali lagi, satu bab lagi, satu pembahasan lagi. Tapi itu tentu saja nanti kita bahas. Apa itu? Menjawab keraguan-keraguan, apatah lagi syubhat-syubhat yang memang sudah ada sejak masa salaf. Sekarang kita fokus menjelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait Allah, terkait Nabi, dan nanti juga kita akan bahas terkait apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ini sudah kita dudukkan, kalau kurikulumnya sudah kita selesaikan, baru kemudian kita membahas jawaban terhadap syubhat-syubhat ataupun keraguan-keraguan dalam beragama. Nah, kalau sudah masuk dalam fase itu, nanti baru kita familiar Bapak Ibu dengan Mu'tazilah, ya, baru kita dengar Mu'tazilah itu apa, Jabariyah itu apa, Qadariyah itu apa, Mujassimah itu apa, Syiah itu apa, Khawarij itu apa. Ya. Awal-awal kita tidak bahas itu dulu. Awak mengaji awak dulu, ya. Apa yang akan kita pegang, apa yang akan kita yakini. Kalau kita sudah punya keyakinan, baru nanti kita pelajari aliran-aliran yang menyempal dari apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kira-kira pemetaan kajian yang akan kita laksanakan. Nah, kita rangkum dulu kajian kita pada bulan lalu, bahwa ketika kita bersyahadat, syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat kepada Allah, kemudian syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada efek dari syahadat itu. Apa itu? Meyakini apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disampaikan oleh Nabi ini disebut dengan sam'iyat. Ya, sam'iyat. Salah katanya apa? Sama itu pendengaran. Ya, perkara sam'iyat ini
Kita percaya, kita yakini karena disampaikan oleh Nabi. Kalau orang lain yang menyampaikan, kita tidak akan percaya. Datang orang kepada kita, apa katanya? Pak, kemarin saya umrah. Kemudian suatu malam ketika umrah di Makkah itu, tiba-tiba saya sudah sampai di Masjidil Aqsa katanya. Ini contoh, Pak. Bukan Nabi yang ngomong nih, Pak, tapi kawan kita ngomong seperti itu. Ya, kemudian belum pagi balik lagi saya ke Makkah katanya. Nah, kira-kira kita percaya enggak, Pak? Bohong ente. Bohong. Kenapa bohong? Ente bukan Nabi. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, percaya kita. Ya, seperti Abu Hurairah dalam riwayat ketika beliau didatangi setan itu, Pak. Jadi beliau bertugas untuk menjaga zakat. Beliau bertugas untuk menjaga zakat. Malam pertama ada maling zakat, dipegang oleh Abu Hurairah karena kasihan, lepas. Malam kedua berusaha mencuri lagi, dipegang oleh Abu Hurairah karena kasihan, lagi-lagi lepas. Malam ketiga kata Nabi, jangan kamu lepas. Ternyata sebelum ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, apa kata pencuri ini? Aku akan sampaikan kepada kamu sebuah amal yang bisa memelihara kamu dari setan, gitu, dari jin. Diajarkan ayat kursi, dilepas lagi. Pagi-pagi disampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Ini orang jujur tapi pembohong. Jujur kenapa? Memang ayat kursi punya khasiat menjadi benteng. Akan tetapi orang ini bohong. Kenapa? Karena dia bukan orang, gitu. Iblis. Kalau bukan Nabi yang ngomong bahwa itu iblis, Abu Hurairah tidak akan percaya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi, kita percaya 100%. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, kabar Nabi yang diterima sahabat dengan kabar Nabi yang kita terima berbeda. Itu yang kemarin kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Sahabat ketika menerima kabar dari Nabi, itu kabarnya otentik atau tidak? Pasti 100% otentik kalau sahabat dapat kabar. Tapi kalau kita yang dapat kabar, masalahnya apa? Kita bukan tidak percaya pada Nabi. Kita bukan tidak percaya pada Nabi. Tapi dari Nabi menuju kita ada manusia-manusia di sini. Dan kita yakin tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Manusia bisa jadi bohong enggak Bapak Ibu? Bisa. Manusia bisa jadi salah enggak? Bisa, walaupun dia enggak pembohong, dia bisa jadi salah. Nah, mungkinkah kabar dari Nabi ketika sampai kepada kita berbeda? Bisa jadi. Nah, maka dibutuhkan ilmu untuk melakukan validasi hadis istilahnya. Ini hadisnya valid atau tidak? Otentik atau tidak? Ilmu apa namanya? Ilmu mustalah hadis. Nah, dari ilmu mustalah hadis tadi, kemudian kita dapati hadis itu ada kalanya dari sisi jumlah riwayatnya ada yang mutawatir, ada pula yang ahad. Ya, mutawatir ini bagaimana statusnya? Pasti dari Nabi. Pasti dari Nabi. Kenapa? Karena yang menyampaikan hadis itu kepada kita banyak, ramai. Nabi menyampaikan kepada banyak sahabat, sahabat yang banyak ini menyampaikan pula kepada banyak tabi'in, tabi'in yang banyak ini menyampaikan pula kepada banyak tabi'in sampai bawah, ramai orang menyampaikan. Makanya ini pasti benar. Tidak mungkin semua sahabat bersekongkol bohong, kan? Tidak mungkin semua tabi'in bersekongkol bohong. Tapi di samping itu ada juga hadis yang disampaikan Nabi kepada perseorangan. Mungkin cuma 2 orang, mungkin cuma 3 orang. Pokoknya tidak terlalu banyak. Dan 3 orang ini menyampaikan juga kepada 3 orang lagi, atau cuma 1 orang saja. Pokoknya sedikit saja Pak. Sedikit sahabat kepada sedikit tabi'in, kepada sedikit tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini namanya hadis ahad. Hadis ahad ini kita terima atau kita tolak? Terima bulat-bulat? Oh enggak. Ada levelnya nanti. Kalau kita tengok jalur riwayatnya. Kalau kemungkinan benarnya salah, karena hadis ahad ini kan sebagaimana tadi kita sampaikan, boleh jadi ini orang bohong, boleh jadi ini orang pelupa, atau ingatannya tidak begitu kuat.
Nah, kalau misalkan sanadnya bersambung, kemudian yang meriwayatkannya orangnya tidak fasik, yang meriwayatkan ini juga tidak pelupa, redaksi hadisnya aman, tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat, kemudian di dalam hadis juga tidak ada syadz, tidak ada cacat, tidak ada masalah balaghah, tidak ada masalah grammar bahasa Arab, berarti ini hadis namanya sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Hadis yang kemungkinan validnya tinggi. Kita tidak katakan 100%, Pak. Yang 100% mutawatir. Kalau hadis sahih 80 ke atas. Di atas 80%. Kemungkinan berasal dari nabinya tinggi. Tapi kalau yang meriwayatkan hadisnya agak-agak pelupa sedikit, dibilang pelupa tidak, tapi kadang-kadang agak kabur ingatannya, ya qalla dhabtuhu, maka hadisnya disebut hasan. Nah, ini nilainya 60 sampai 70 ke atas. Ya. Nah, tapi kemungkinan benarnya masih lumayan, dia telimut. Ada lagi namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini kemungkinan validnya kecil. Kenapa kecil kemungkinan valid? Karena ketika kita cek yang menyampaikan hadis, ini orang ternyata pikun, pelupo. Atau kita cek siapa yang menyampaikan hadis, oh ternyata yang menyampaikan hadis pembohong. Memang terkenal sering bohongnya. Tapi sebagaimana kemarin kita sampaikan, apakah pembohong itu setiap hari bohong? Tidak. Ada kemungkinan jujur tidak? Ada juga. Tapi kita kan ragu, ini biasanya pembohong nih gitu kan. Maka ketika dia menyampaikan hadis, kita tidak tolak 100% hadis yang dia sampaikan, tapi kita katakan bahwa kemungkinan valid hadis yang disampaikan oleh orang seperti ini lemah. Bukan salah, bukan palsu. Karena nanti ada pula hadis yang pasti tertolak, namanya hadis palsu. Hadis palsu bahasa Arabnya maudhu'. Ya, hadis maudhu'. Ini baru. Ini pasti bukan hadis. Kalau ini pasti hadis. Ini pasti hadis, ini pasti bukan hadis. Sedangkan untuk hadis ahad, kalau sahih berarti kemungkinannya tinggi, kemungkinan validnya tinggi. Kalau hasan, kemungkinan validnya fair lah gitu ya. Ya, dibilang baik, enggak juga not bad gitu ya. Nah, ada pula hadis yang dhaif, kemungkinan validnya rendah. Kalau ini baru ditolak. Ini diterima, ini pasti ditolak. Yang ini sahih dan hasan bisa dipakai untuk hukum kuat. Kalau dalam fikih Bapak Ibu, hukum kuat itu apa? Wajib, haram, itu hukum kuat. Ya. Tapi kalau hadis dhaif, lemah, sehingga hadis lemah hanya bisa dipakai untuk hukum lemah. Hukum yang lemah itu apa? Sunnah makruh. Nah, mubah bisa juga ya. Sunnah makruh bisa. Tapi untuk mewajibkan sesuatu tidak bisa. Untuk mengharamkan sesuatu tidak bisa. Tapi untuk fadilah amal bisa. Kenapa? Karena hadis lemah hanya bisa dipakai untuk hukum yang juga lemah. Nah, sekarang balik ke kajian kita sekarang. Kaji akidah. Akidah itu kuat atau lemah? Hadis mana yang bisa kita pakai? Hanya mutawatir. Hanya mutawatir. Kenapa? Karena ketika kita belajar akidah Bapak Ibu, maka jika ada orang berbeda dengan apa yang kita yakini, kemungkinan dua saja. Kalau tidak kafir, fasik. Kalau tidak kafir, ahli bid'ah. Maka tidak mungkin kita pakai hadis-hadis yang tidak pasti untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak mungkin kita pakai hadis yang tidak pasti untuk mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun memang mutawatir ada kalanya dinilai dari sanad, boleh jadi juga mutawatir itu dinilai dari redaksi. Apa contoh hadis yang redaksinya mutawatir? Contohnya di dalam Al-Quran Bapak Ibu,
kita tidak menemukan ayat yang tegas menyebut ada azab kubur dalam Al-Quran. Sehingga ada kelompok yang mengingkari azab kubur. Katanya azab kubur tidak ada, katanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan azab kubur. Kalau bagi kita beriman dengan adanya azab kubur. Kenapa? Padahal tidak ada tuh hadis mutawatir yang menjelaskan tentang azab kubur. Kita yakin azab kubur itu ada karena hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang adanya azab kubur itu banyak, walaupun redaksinya beda-beda, Pak. Contoh, redaksi pertama tentang azab kubur apa? Nabi lewat di kubur, kemudian Nabi taruh dahan kurma di atas kubur. Kata Nabi, orang dalam kubur sedang diazab. Kemudian Nabi mengajarkan doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil. Ada juga azab kubur. Jadi hadis-hadis tentang azab kubur walaupun redaksinya tidak mutawatir, tapi poinnya sama nih. Ini hadis menjelaskan azab kubur. Ini juga hadis menjelaskan azab kubur. Ya, ada hadis tentang 7 langkah orang keluar dari kubur, malaikat langsung datang. Kan banyak tuh Bapak Ibu yang menerangkan tentang azab kubur. Walaupun redaksinya beda-beda, tapi intinya sama. Apa itu? Afirmasi adanya azab kubur. Ya, jadi itu mutawatir maknawi istilahnya. Jadi maknanya mutawatir, walaupun redaksinya tidak mutawatir. Nah, jika ada hadis-hadis sahih sekalipun, tidak bisa kita jadikan patokan dalam akidah. Mohon maaf. Sahih hadisnya bisa jadikan patokan akidah? Tidak. Ya, makanya sumber akidah itu apa? Al-Quran dan hadis. Hadis tidak sembarang hadis, hadis yang mutawatir. Makanya Bapak Ibu, poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak banyak. Tidak banyak, bisa dirangkum sedikit saja. Contohnya nama-nama nabi kan sedikit aja. Sam'iyat. Tahu kita nama-nama malaikat, tahu kita nama-nama nabi, tahu kita nama-nama kitab. 4 tambah 2 suhuf. Lah jadi itu. Kemudian hari akhirat juga urutan-urutannya itu zonni lagi. Yang penting kita yakin nanti di akhirat kita dihisab. Yang penting nanti di akhirat kita akan ditimbang. Yang penting kita yakin dulu secara konsep awal setiap amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat akibat dari amal kita walaupun sebesar biji zarah. Nah, itu contoh. Ya, poin-poin yang kita yakini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak banyak. Kenapa? Karena yang mutawatir hadis sedikit. Ditambah dengan Al-Quran. Al-Quran semuanya mutawatir. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak mutawatir dijadikan sebagai sesuatu yang pasti, maka itu namanya falasi. Ya. Kalau dalam Sulam Munawwarak itu kitab ilmu mantik. Salah satu kesalahan berpikir adalah waja'lu kal qat'i ghairal qat'i. Menjadikan sesuatu yang tidak pasti seolah-olah pasti. Kepastian itu kan ilmu daruri ya. Kepastian, pasti gitu. Sesuatu yang tidak pasti dianggap pasti. Ini pentingnya logika berpikir ya Bapak Ibu ya. Contoh silogisme simpel ya. Orang Minang pilih-pilih. Ambo orang Minang. Kesimpulannya Ambo salah. Karena premis pertama Ambo tidak mengecek semua orang Minang pilih. Ambo bacanya apa? Orang Minang pilih-pilih. Berarti mungkin banyak, tapi tidak sadonya doh. Bagi contoh lain, anak SMA Padang suku Tauran. Nah, SMA Padang suku Tauran. Adit anak SMA Padang. Kesimpulannya Adit alun tentu le. Ale wae premis orang Bajanggui biasanya rajin kamu saji. Ya, orang Bajanggui biasanya rajin kamu saji. Pak Hasan Bajanggui, kesimpulannya alun tentu le. Alun tentu le. Ya, kenapa? Karena premisnya salah. Ya, premisnya tidak
tidak pasti, ya aksioma istilahnya ya, daruri. Tidak perlu pikir-pikir panjang wak terima ndak. Maka untuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, premis yang dibangun itu mesti pasti semua, baru masuk akidah. Tapi kalau tidak pasti, nanti masuknya bukan ranah akidah, ranah ijtihadiyah namanya. Nah, makanya muncul istilah. Apa istilah? Kok nak wak puih Pak yo? Ada istilah. Dan namanya ijma'. Ijma' ini konsensus. Ya, pasti. Ijma' ini pasti. Salat wajib enggak, Pak? Pasti enggak? Serius? Salat pasti wajib, ya. Karpet kita suci enggak? Pasti. Enggak, itu zon. Maka enggak masuk ijma'. Enggak masuk ijma'. Nah, di bawah ijma' ada namanya ittifaq. Ittifaq ini biasanya jumhur, mayoritas saja. Nah, ada yang berbeda, ada. Nah, ijma' itu contohnya wajibnya sholat, kemudian haramnya zina, haramnya riba. Ada pembahasan menarik, Pak. Ada enggak di sini yang tidak setuju riba itu haram? Riba haram enggak, Bu? Yakin? Harus yakin. Ada orang bilang riba halal, kafir. Kenapa kita bilang kafir? Karena ijma' ini tidak multitafsir ayat-ayat tentang keharaman riba. Tapi ketika saya tanya lagi, riba itu apa? Nah, di situ orang banyak gagok, Pak. Riba haram, lebih haram daripada berzina dengan ibu sendiri. Riba itu apa, Pak? Pokoknya haram. Lah, ambo lagi. Riba itu ada 4 macam. Ya, ada 3 riba dalam muawadhah, bargaining, trading, jual beli, tukar menukar. Ada 1 riba dalam pinjaman. Nah, ambo lagi cek bentuk riba saja. Apa tuh? Tukar menukar barang yang sama tapi beratnya beda atau takarannya berbeda, volumenya berbeda. Kalau untuk bareh, gandum, jagung yang dihitung itu volumenya. Kalau untuk emas dan perak yang dihitung adalah massa, beratnya. Nah, sekarang sebagai contoh, ambo punya cincin perak, ambo punya cincin kubasi, anggap saja perak. Jangan ada nak kita sabri punya puluh cincin. Nampak dia ambo gagah le cincinnya. Perak puluh misalkan. Kecik ambo tukar cincin nah. Ustaz pakai itu, sabri pakai iko. Boleh tak tepat? Tak boleh. Ditimbang dulu. Timbang dulu. Kenapa? Karena yang kita tukarkan sekarang adalah perak, bukan barang sembarang barang. Kalau basi langsung tak ada. Kalau besi mau beratnya beda, terserah. Tapi kalau sudah emas dan perak harus tamatul, harus sama. Ya. Nah, kini yang bagi contoh. Pulsa 100.000 berapa ragonya, Pak? 102. Wah, dapat 100.000 nana bagi ke orang tuh riba enggak? Kola mulai khilafiyah. Ulang balik ya, alihnya riba pasti haram ya. Pasti haram. Sekarang bali pulsa 100.000, duit yang kita kasih 102.000, riba enggak? Indah, wak dia lah cuk, kan itu. Bapak enggak? Kan amih itu jual bali aja tadi. Enggak kok perak 5 gram, itu perak 2 gram. Ustadz bali perak 2 gram, je perak 5 gram ya. Boleh enggak? Enggak. Itu jawabnya. Itu jawabnya. Jawabnya pulsa Jupiti itu beda. Walaupun namanya sama-sama rupiah. Bapak Ibu kalau tukaran duit 100.000 tukar Jupiti ketik. Harus sama-sama 100.000. Tapi kalau pulsa dengan duit sama atau berbeda, Pak? Di mana letak bedanya?
Pulsa tu walaupun namanya rupiah, itulah sama jo dolar Singapura jo dolar Amerika. Walaupun namanya sama-sama dolar, tapi nak bisa sembarang di pelanjuan. Bisa beli bakwan jo pulsa? Enggak. Beli paket? Bisa. Beli SMS? Beli telepon? Bisa. Tapi beli gula? Enggak bisa. Itu contoh. Bahkan untuk zaman sekarang Pak, saldo, sabut saja mereknya ya. Saldo ShopeePay dengan saldo GoPay itulah beda tuh, walaupun namanya sama-sama rupiah. Kenapa? Karena PT Shopee tidak bisa dipakai di Tokopedia. PT Tokopedia tidak perlu bisa dipakai di itu sama aja dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika. Boleh enggak tukar dolar Singapura dengan dolar Amerika? 1 dolar Amerika, dolar Singapurnya 2 dolar. Boleh enggak? Boleh. Bakok boleh. Lah balain. Itu jawabnya. Lah balain. Ya. Tapi awak sepakat tadi riba haram ya Pak ya? Sepakat. Kok enggak boleh apa beda rokah? Tapi akan ada juga ulama yang mengatakan seperti pulsa tadi riba Pak. Tetap akan ada. Kenapa? Dibantahnya. Siang ngecek jo pulsa nak bisa beli bakwan Ustaz. Pai ambo ka kelepau bakwan, ceknya ambo beli bakwan 5 yo, ambo transfer pulsa 5.000 ke HP aku. Sah enggak jual belinya tuh? Sah kan? Itu contoh. Jadi riba haram pasti, tapi penerapan riba dalam kasus-kasus yang ada boleh jadi satu orang dan orang lain berbeda. Ambo lagi contoh lain. Najis enggak? Pasti. Caca? Najis. Taruih najis. Enggak don najis yang dimaafkan. Darah najis enggak? Kalau pecah bisuannya ketika sholat, batal sholat. Tapi darah najis ya. Ada contoh-contoh. Darah ini dimaafkan berapa ya kadarnya ya? Seperti itu ya. Itu tuh contohnya apa? Ada perbedaan-perbedaan begitu. Ya, walaupun lebih banyak ittifaq, lebih banyak persamaan. Nah, itu namanya apa? Ikhtilaf lagi di bawah. Dan namanya apa? Ikhtilaf. Nah. Lagi contohnya. Kalau ada yang berbeda dengan ijma, kalau ada yang menyalahi ijma, kemungkinannya 2 saja. Kalau tidak kafir, kalau tidak fasik atau ahli bid'ah. Lah, jadi ahli bid'ah itu bukan orang maulid, enggak. Bukan orang doa bersama setelah salat, enggak. Ahli bid'ah adalah term yang dipakai untuk orang-orang yang keyakinannya bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah gara-gara syubhat. Ya, mubtadi istilahnya ya, mubtadi. Nah, kalau mengingkari ijma, kafir. Allah beranak enggak, Pak? Kalau ada yang bilang Allah beranak, kafir. Allah punya tangan enggak, Pak? Allah punya organ tubuh enggak? Enggak usah sebut tangan. Allah punya organ tubuh enggak? Enggak boleh. Indah. Pasti enggak. Karena laisa kamitslihi. Tapi masalahnya dalam Al-Quran ada redaksi ayat tangan Allah, wajah Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, yadullah fawqa aydihim. Nah, tangan Allah itu organ tubuh Allah enggak? Indah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Indah. Itu apa maknanya? Kalau sampaikan 2 pilihan. Pertama bisa kita jawab wallahu alam. Dan kedua bisa kita jawab apa jawabnya kedua? Lihat kitab tafsir. Kita lihat apa? Kitab-kitab tafsir. Kenapa? Karena yang tahu takwilan dari ayat-ayat seperti itu siapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang berilmu, orang-orang ahli ilmu. Ya, 2 ini aja jawaban kita. Kalau ada orang bilang bahwa tangan Allah itu maksudnya adalah organ tubuh Allah, bisa kita kafirkan? Enggak, Pak. Tapi nyokan sase tuh Ustaz.
Dibilangnya Allah Subhanahu wa taala punya organ tubuh. Memang sase, memang salah, tapi kita tidak bisa kafirkan. Kenapa? Karena kesalahannya itu muncul akibat nalarnya yang pendek. Deknya bodoh, balik. Ya bukan karena ingkar, karena bodoh. Dia salah bukan karena ingkar, tapi karena bodoh. Nah, makanya kita sebut nih. Itu gimana Ustaz? Masih muslim? Ya masih muslim. Kita diamkan? Enggak, jangan didiamkan pula. Ya, ada orang bilang takdir itu enggak ada. Kalau takdir itu ada, apa gunanya surga dan neraka? Kan ada orang-orang punya syubhat seperti itu, Pak. Ya enggak? Kalau ambo mencuri, yang menggerakkan tangan ambo ketika mencuri siapa, Pak? Berarti yang salah siapa? Ketika ambo mencuri dan yang sebenarnya menggerakkan tangan ambo adalah Allah, patutkah ambo masuk neraka? Kan pada itu jadinya hilang surga neraka. Iya kan? Tapi kalau misalkan kita akui ada surga neraka, orang baik diberi surga, orang jahat neraka, berarti takdir ada enggak? Itu tapasul, berarti di mana tak takdir, kan pada itu jadinya, Pak. Tapi nanti kita bahas ya, enggak ini doh, spoiler saja baru. Ya. Maka orang-orang yang tergelincir memahami hal-hal seperti itu kan mengingkari takdir jadinya. Pilihan dua saja, nanti mengingkari takdir, nanti yang mengingkari takdir ini namanya Jabariyah. Ya. Yang mengingkari takdir ini Qadariyah. Dia mengaitkan segala sesuatu kepada kudrat manusia. Yang satu lagi Jabariyah. Jabariyah ini bagaimana? Mengingkari iqab nanti. Ya, surga neraka. Kenapa? Karena manusia ini terpaksa, orang beriman terpaksa, orang berdosa juga, dan orang terpaksa tidak bisa dihukum, tidak bisa dikasih reward juga tidak bisa. Nah, ini kacau sama dua-duanya nih. Maka Jabariyah, Qadariyah kita sebut apa? Mubtadi tadi, fasik. Ustadz kalau dia jadi imam boleh kita jadi makmum? Sah, tapi makruh. Sah, tapi makruh. Nah, kalau ada orang yang bertentangan dengan ittifaqul jumhur, apa namanya kemarin? Ini sudah kayaknya kemarin. Syad. Apa namanya? Syad. Syad. Nah, jumhur berkata seperti ini, dia ambil pendapat lain daripada pendapat jumhur. Apa contoh? Setiap mazhab, kalau kita tengok 4 mazhab, setiap mazhab punya pendapat yang kalau dibandingkan dengan mazhab lain itu dianggap aneh. Contoh, ini ada dalam syair Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari membuat syair kegalauan beliau ketika ada yang bertanya mazhab. Walaupun Imam Zamakhsyari ini mazhabnya Hanafi. Ambo lupa redaksi Arabnya, tapi kira-kira bahasa Minangnya, kalau ada orang nan bertanya mazhab kamu agak pandai yang ambo menjawab. Batu. Kalau dijawab mazhab ambo Hanafi, dituduhnya ambo tukang minum tua. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi, khamar itu haram kecuali satu jenis khamar yang dalam mazhab Hanafi halal. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Khamar yang halal dalam mazhab Hanafi disebut dengan khamar musallathah. Khamar musallathah ini dalam prosesnya Bapak Ibu awalnya mungkin 1 liter, kemudian setelah diproses dia berubah menjadi ekstrak, tinggal 1/3-nya saja. Nah, khamar jenis ini dalam mazhab Hanafi boleh. Tapi kok rahasio Bapak jambok lu keluar Bapak. Ya Bu ya, kok rahasio. Sebab kok syad ya. Kok ndak pendapat familiar. Ya, ini pendapat yang syad, aneh. Jadi kata Imam Zamakhsyari, kalau saya jawab saya Hanafi nanti dituduh pula saya tukang minum tua. Tu apa le? Tu Maliki le. Apaan yang lombo kalau ditanya? Kalau awak jawab Maliki batu, dikeciaknya puluh ambo pemakan anjing begitu. Karena dalam mazhab Maliki anjing halal. Ya,
Dalam mazhab Maliki anjing itu halal. Batu ya, surah Al-Baqarah 173 yang dulu kita sampaikan, innama harrama alaikumul maitata, bangkai, wad dama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, tumbal, sajen. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau anjing bagaimana? Anjing itu bisa dipakai untuk berburu. Hewan yang diburu oleh anjing halal dimakan, maka anjingnya juga. Tapi kok rasio Pak, jangan bawa lu keluar kok. Kok senang lah orang ori makan anjing. Itu namanya syadz dalam mazhab Maliki. Kalau ambo jawe mazhab ambo Hambali panjang pula ambo kecik Imam Zamakhsyari. Kenapa? Karena ketika itu mazhab Hambali banyak yang literal. Nanti ambo dituduh mujassimah. Ketika itu orang mazhab Hambali banyak yang memang Bapak Ibu terperangkap paham tajassim, mengatakan Allah itu punya organ tubuh, batampe, Allah bertempat, Allah bakaki, batangan. Itu dipahami bukan secara majas tapi secara hakikat. Wajah Allah itu hakikat, tangan Allah itu hakikat, pokoknya seperti itu. Ya, tekstual betul. Takutlah bol. Kalau kecian Hambali tuduhannya lah mujassimah gitu. Tu balai. Kalau Syafi'i, kalau awak kecian mazhab awak Syafi'i di keciannya pula beko ambo membolehkan anak nikah jo bapak. Bakok dalam mazhab Hanafi anak boleh nikah dengan bapak. Dalam mazhab Syafi'i anak zina boleh nikah dengan bapak biologisnya. Ya Bu. Dalam mazhab Syafi'i Pak, anak biologis yang lahir dari hubungan zina boleh dinikahi oleh bapak biologisnya. Kenapa boleh? Karena tidak ada nasab dah. Kan padusi lain berarti kok Pak. Secara hukum ya, secara hukum walaupun rasu aku lah anak awak. Iya itu tuh masalah rasu. Awak bahas secara legal. Hukumnya seperti ini. Jadi setiap mazhab punya apa namanya? Syadz ya, syudud ya, perkara-perkara syadz yang berbeda ya dengan jumhur seperti itu. Dan ambo pribadi mazhab Syafi'i tidak salah. Kenapa? Karena mazhab ambo Syafi'i itu. Justru itu membuktikan bahwa mazhab Syafi'i menyampingkan perasaan Pak. Hukum itu hukum, perasaan itu bukan urusan hukum. Ya, hukum itu hukum, perasaan itu dimensinya bukan dimensi hukum. Ya, nah, nanti penerapan hukum lagi humanis atau tidak. Jadi hukum sampaikan apa adanya. Nah kalau ikhtilaf beda-beda antara satu orang dengan orang lain, satu mazhab dengan mazhab lain, tidak masalah, tidak jadi soal. Kalau masalah khilafiyah, ya. Apa contoh masalah khilafiyah? Contoh masalah khilafiyah itu masalah dalam muamalah banyak sekali ini Bu ya. Masalah gharar. Masalah gharar, jual beli barang yang tidak jelas. Jual beli barang yang tidak jelas. Ini banyak nih, la tabi' ma laisa indak ya. Nanti kan sesuatu yang kita tidak tahu juga tidak boleh kita jual. Sesuatu yang tidak kita punya tidak boleh kita jual. Lah kalau tanya secara konsep Bapak Ibu, kalau makan di rumah makan Padang tuh halal atau haram? Waduh, dua dihidangkan nasi, dihidangkan sambal. Halal atau haram? Nah, awak makan tuh lah jadi punya awak atau alun? Alun bayar nih. Boleh dimakan? Kan agak rumit. Ujung-ujungnya khilafiyah tuh. Berbeda ulama Ustaz. Ada ulama yang ketat, bayang ketat kok barang itu harus jadi punya awak dulu baru boleh dimakan. Atau makanya kecil orang berarti lebih halal makan KFC daripada makan rumah makan Minang itu Ustaz. Batu KFC bayar dulu baru makan. Tapi awak boikot Pak ya nak boleh dah. Awak boikot. Ya, awak bayar dulu baru awak makan. Tapi sebagian lain mengecek bah ini muamalah dan dalam muamalah berlaku kaidah al-adatu muhakkamah, adah muhakkamah.
walaupun ada potensi gharar, tapi antara pembeli dan penjual sudah sama-sama paham bahwa orang masuk ini akan membeli. Sama aja orang potong rambut, Bapak Ibu, orang potong rambut, pai katampe potong rambut. Ya, itu ada akad enggak sebelum potong rambut, Pak? Enggak ada akad. Langsung duduk, Pak. Tolong potong cek dah. Gaya. Undercut. Sudah potong rambut, pai saja nyale. Bayar dulu. Ceknya. Karena mau minta tolong tadi. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i memang seperti itu. Mazhab Syafi'i, lafaz akad dijadikan patokan final. Maksud tidak dihitung. Sebab maksud tuh urusannya jo Allah. Tapi urusan manusia dengan manusia apa? Yang dilafazkan. Lafaznya apa tadi? Tolong sih pendeta. Tapi lagi-lagi ini masalah apa Bapak Ibu? Ikhtilaf. Kan kapi ya orang gara-gara iko kan enggak, ya. Nah, kita masuk lagi-lagi masalah akidah, ijma. Lah, poin-poin akidah yang akan kita yakini sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nya enggak banyak, awak sabut saja. Ini kita rangkum dari kitab Aqidatul Awam. Jiwa ulang balik Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini punya murid, muridnya namanya Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan punya murid. Di antara muridnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu guru dari ulama-ulama Indonesia di masa-masa kebangkitan, awal-awal abad 20. Ya, Canduang, Parabe, Syekh Jamil Jaho, Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada di situ. Itu makanya kitab Aqidatul Awam ini benar-benar mempengaruhi pendidikan akidah ulama-ulama abad sebelum ini, abad 20. Ini kanlah abad 21. Nah, apa saja yang harus kita yakini sebagai seorang muslim di luar pembahasan ilahiyah dan sam'iyat kemarin? Yang pertama adalah nabi. Ya. Jumlah nabi yang banyak, yang jumlahnya mencapai 124.000, sebagian diantaranya dikisahkan oleh Allah kepada kita, dan lebih banyak yang tidak dikisahkan kepada kita. Yang dikisahkan kepada kita ada berapa? 25. Kalau ada yang mengingkari satu saja dari 25 nabi ini, berarti kafir. Ambo nak percaya Nabi Adam tu nabi itu. Kafir. Betul. Ambo tak percaya Nabi Idris itu nabi, kafir. Ya, kenapa dianggap kafir? Karena kenabian Nabi Idris itu disampaikan secara sharih, tidak multitafsir. Kenabian Nabi Adam juga tidak multitafsir. Tapi kalau Khidir di dalam surat Al-Kahfi itu nabi atau tidak, Pak? Ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali, orang soleh. Nah, berarti bagaimana? Itu nak masuk dalam 25 daftar nabi? Ya, tidak masuk dalam 25 daftar nabi. Nah, ini poin pertama. Nabi-nabi yang mesti kita yakini 25. Siapa saja? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi. Itu 25 nabi dan rasul. Nah, sekarang apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang menyatakan bahwa nabi itu laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syariat, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tadi. Sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi pengertian ini bermasalah. Kenapa? Karena salah satu sifat wajib nabi dan rasul adalah tabligh, dan tabligh artinya menyampaikan. Maka kalau ambo pribadi, nyado ulama maju yang bapak nepik ko. Tapi kalau ambo pribadi lebih condong menyatakan perbedaan nabi dan rasul itu apa? Sama-sama laki-laki, sama-sama diberikan oleh Allah wahyu,
Tapi untuk Nabi tidak diberikan syariat yang baru. Boleh jadi Nabi ini hanya sekedar memperkuat syariat yang sudah ada. Contoh realnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Yang diberikan syariat siapa Pak? Nabi Musa. Nabi Harun memperkuat. Nah, itu kira-kira. Itu Nabi dan Rasul. Nah, jadi Nabi tidak diberikan syariat baru, sedangkan Rasul diberikan syariat baru. Kemudian setelah kita meyakini nabi-nabi, ya, dan kita juga sudah bahas tempo hari sifat-sifat yang wajib pada Nabi dan apa yang boleh. Jadi Nabi boleh miskin, Nabi boleh sakit, Nabi boleh lupa tapi tidak boleh pelupa. Selanjutnya kita juga mesti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat jismun latif, ya, atau ajsamun latifatun, fisik lembut, makhluk halus, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, punya akal tapi tidak punya nafsu. Ini malaikat. Apa kerja malaikat? Patuh pada Allah saja. Patuh pada Allah saja. Ya, jadi jangan awak bayangkan loh Ustaz, malaikat Israfil kan tugasnya meniup sangkakala Ustaz. Yo, itu manganya kini Ustaz menunggu perintah Allah. Enggak bosannya Ustaz? Bosan itu sifat manusia. Kenapa manusia bisa bosan? Punya syahwat. Syahwat kan membuat bosan ke syahwat. Kita melakukan sesuatu yang tidak disukai syahwat kita, maka kita merasa bosan. Tapi malaikat kan memang apa yang Allah perintahkan dilakukan, titik, selesai, tidak ada bosan. Ya. Wow, kadang-kadang awak pakai cara awak ke malaikat. Ustaz, kalau bom malatui baca malaikat Israel mencabut nyawa orang sebanyak itu sana kan. Wah, memikir malaikat kok karajo pakai ke cara awak. Ndak paniang-paniangnya dok Pak. Ambu lagi contoh, kok lampu sebanyak kok bisa mati dengan sekali petik? Banyak lampu. Kabelnya dek sama. Manusia aku dulu kabelnya mungkin wallahu alam ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, pokoknya malaikat kerjanya apa? Tunduk, taat pada Allah. Nah, terkait Harut dan Marut, ya, malakaini, dua orang malaikat di Babylon. Ada yang menyampaikan cerita, tapi ini cerita Israiliyat. Harut dan Marut ini malaikat diturunkan oleh Allah, kemudian dikasih setetes nafsu. Kemudian gara-gara setetes nafsu ini tergoda dengan perempuan cantik. Kemudian gara-gara tergoda dengan perempuan cantik, diajarkanlah perempuan ini sihir. Tapi ini bohong. Ini bohong. Kenapa? Karena malaikat itu memang tidak punya syahwat. Titik, selesai. Dan kalaupun malaikat punya syahwat, kenapa dia harus tertarik pada perempuan? Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya, tidak lo queer ya. Orang ada istilah ini non-binary, sebenarnya orang-orang sakit jiwa kini ke laki-laki itu pedusi. Pani yang awak berjawab Inggris kini. Kalau dulu jaleh laki-laki he, him, perempuan she, her. Kini laki-laki pedusi. That's offensive. Angku kayu wak lah modern kini kok. Memang secara fisik ambo laki-laki, tapi secara psikis orang dia itu gini. Kacau ya. Enggak seperti itu malaikat. Jangan bayangkan malaikat sakit jiwa, enggak. Tapi memang dari awal penciptaannya malaikat itu tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Malaikat di dalam surat Al-Baqarah tadi dikisahkan memang diperintahkan untuk mengajarkan manusia sihir. Tujuannya agar manusia tahu ini tidak boleh. Ya. Khamar haram enggak? Haram. Dan khamar itu apa? Itu tujuannya malaikat. Ya. Ganja haram enggak? Haram. Dan ganja itu apa? Aqua. Sihir haram enggak? Iyo. Apa yang sihir? Ini sihir. Itu sebenarnya apa? Tapi orang justru sama juga anak-anak, jangan baca duit enggak? Baca duit itu mengapa Pak?
Kecil anak gak bisa. Dek dilarang mangko di kerajaannya. Ada orang serupa itu. Ya. Jangan dikerjakan, justru dia kerjakan. Nah, sihir juga tujuannya sebenarnya untuk itu, agar orang terhindar dari sihir, justru gara-gara itu dikerjakan. Nah, malaikat ini tidak dilahirkan. Jadi diciptakan Allah, plek, sudah sempurna, selesai. Ada berapa jumlah malaikat? Banyak. Tapi malaikat yang wajib kita imani apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Banyak malaikat yang lain? Banyak. Tapi yang disebutkan namanya secara gamblang di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis dengan riwayat yang mutawatir yang 10 ini. Yang 10 ini saja. Ya. Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Nah, malaikat Malik dalam Al-Quran juga disebut dengan nama lain. Apa namanya? Zabaniyah. Ya, sana ada Zabaniyah. Itu malaikat Malik juga. Kemudian apa lagi yang wajib kita imani? Kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah? Banyak. Banyak. Tapi yang pasti ada berapa? Nah, apa saja tuh? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah dengan suhuf. Suhuf ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa isinya? Isinya wallahu alam sekarang ya, kalau kita tanya detail isinya. Tapi secara global, Taurat dan Injil itu berisi syariat, Zabur itu berisi zikir dan pujian. Taurat dan Injil berisi, makanya Zabur itu juga disebut mazamir, ya, mazmur, ya, mazmur, lagu-lagu lah istilahnya, seperti lagu-lagu. Makanya bagi orang-orang Nasrani, Taurat itu disebut apa Pak? Old Testament, perjanjian lama. Kalau Injil, perjanjian baru, upgrade. Ketika datang Al-Quran, harusnya Al-Quran jadi apa? Perjanjian paling upgrade gitu. Tapi pasukan tiba yang menolak. Sebenarnya itu makanya orang yang paling tidak boleh nolak Al-Quran itu sebenarnya orang Kristen. Ketika Taurat ada, datang Injil, mereka bilang apa? Kitab ente sudah di-upgrade jadi Injil. Kan orang Kristen pola pikirnya seperti itu. Ketika datang Al-Quran, harusnya orang Kristen ini bagaimana? Oh, ada upgrade baru nih gitu. Tapi mereka menolak juga. Berarti kanlah sama olehnya Yahudi tadi itu. Yahudi awalnya nolak Injil, sekarang Nasrani ikut-ikutan nolak Quran. Itu makanya kacau. Tapi memang yang sebenarnya yang paling punya potensi masuk Islam itu orang-orang Nasrani. Hatinya lebih lunak, seperti Najasyi. Hatinya lebih lunak. Itu kitab-kitab yang wajib kita imani. Suhuf. Kemudian apa lagi? Kemudian hadis-hadis mutawatir, termasuk mukjizat Nabi yang sampai kepada kita secara mutawatir, harus kita yakini 100% mukjizat Nabi. Apa contoh mukjizat Nabi yang pasti, Pak? Membelah bulan, pasti itu. Ya, iqtarabatis sa'ah wa wansyaqa al-qamar. Enak. Karena terbelahnya bulan itu disebutkan di dalam Al-Quran, dan tadi kita sampaikan bahwa Al-Quran itu mutawatir. Apalagi contoh lain, Isra. Mukjizat Isra itu juga mutawatir karena disampaikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau Mi'raj bagaimana Ustaz? Mi'raj memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak, mutawatir maknawi.
Makanya kalau ada orang mengingkari Mi'raj karena mutawatirnya tidak gamblang, kalau ada orang mengingkari Mi'raj tidak kafir, tapi fasik. Tapi kalau ada orang mengingkari peristiwa Isra, ini orang juga kafir. Kenapa? Karena berarti sama dia dengan orang-orang kafir Makkah, menganggap Nabi gila gitu, Pak. Ya, menganggap Nabi bohong. Nah, itu mukjizat Nabi. Kalau mukjizat Nabi yang diriwayatkan dalam hadis-hadis ahad bagaimana? Ya sahih, kabarnya kita terima walaupun tidak sampai pada taraf apa? Yakin. Ada air bisa keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain juga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memindahkan pohon. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam badan beliau mengeluarkan api, ada juga. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyediakan makan bagi 3.000 orang yang menggali parit dalam peristiwa perang Khandaq. Ya, Nabi Muhammad dalam safar bersama Umar bin Khattab, makanan yang tadinya tidak cukup tapi gara-gara Nabi membagikan maka makanan tadi cukup. Itu juga mukjizat-mukjizat namun diriwayatkan dalam hadis-hadis yang ahad. Tidak sampai pada qat'iyat. Makanya tidak disebutkan dalam kitab akidah yang simpel. Kenapa? Karena ya tidak masuk qat'i. Ya, tidak bisa kita pakai untuk mengkafirkan orang lain atau mengeluarkan orang dari agama. Itu ya tentang Nabi. Kemudian yang juga harus kita imani adalah hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ustaz, tahapan-tahapan iman pada hari akhir ini bagaimana Ustaz? Kapan dukhan itu keluar? Kemudian kapan Dajjal itu turun? Kemudian kapan Nabi Isa itu akan membantai Dajjal? Secara detail enggak? Secara detail enggak? Rentetan-rentetan pun susah kita lacak secara detail. Yang penting kita yakin hari kiamat itu akan datang. Ada kehidupan setelah mati, ada pembalasan juga setelah kematian. Dan kalaupun kita tidak menyumpai kiamat kubra, setiap kita tetap diintai oleh kiamat sughra, kiamat kecil, kematian. Jadi mohon maaf ya, jangan terlalu fokus membahas kronologi kejadian kiamat yang akan datang. Mohon maaf, sekali mohon maaf. Ada orang yang membuat rumah, ambo kenal aja orang tu, dibuatnya bangkir di bawah rumah. Bangkir. Ruang bawah tanah. Bakok dibuatnya ruang bawah tanah. Sampai manduk kalau dak jalan keluar. Tu ambo kecian. Dak ambo kecian ke orang tu, ambo kecian karena baca dito kambo. Tu kalau tibo Dajjal nyo masuk ke bangkirnya. Kecek Dajjal. Lah manduknya pelah payok leh. Dak jadi gaduh nyo manduk. Iya mau dia itu Dajjal. Laju jauh apa datang kemari. Kira tiba di situ orangnya sedang ayolah paylo lainnya lo manduk. Nak doh Dajjal kemudian itu. Kadang-kadang tidak logis orang dek ketakutan terlalu gitu ya. Ketakutan terlalu gara-gara fokusnya apa? Kronologi kejadian kiamat. Nah, harusnya persiapan kita menjelang kiamat itu fokus kita. Nah, hari kiamat. Dan hari kiamat itu Bapak Ibu, walaupun kita familiarnya kiamat itu hari kehancuran alam, sebenarnya poin penting kiamat itu bukan kehancuran alamnya, tapi pembalasan setelah kiamat itu yang penting Pak Ibu. Ya, Maliki Yaumiddin. Apa arti Yaumiddin? Pembalasannya kan, walaupun terjemahannya juga kiamat, tapi pembalasannya yang penting, mizannya, siratnya, hisabnya, itu yang penting. Bukan hancur alamnya, aku masuk keluar, aku Dajjal keluar. Nah, itu sebenarnya yang penting. Setelah itu kita ditimbang, kita dihitung, kita melewati sirat. Kemudian di akhirat juga nanti ada haud Nabi Muhammad SAW, telaga beliau. Nah, itu yang akan kita imani. Nah, jangan salah fokus pula nanti. Ya, itu tentang hari akhir. Dan di akhirat cuma ada dua ya, surga dan neraka. Tidak ada tempat antara surga dan neraka, seperti keyakinan Mu'tazilah. Jadi menurut Mu'tazilah Bapak Ibu, ada satu tempat selain surga dan neraka. Apa namanya? Manzilah baina manzilatain.
Orang beriman soleh masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kalau ada orang beriman tapi melakukan dosa besar, dibilang kafir tidak, dibilang beriman juga tidak. Karena logikanya seperti ini. Seorang pencuri tidak akan mencuri kalau dia beriman pada Allah. Itu konsep. Ya. Seseorang berani mencuri berarti kan ketika itu hilang keyakinannya bahwa Allah Maha melihat. Tapi dibilang kafir juga tidak mungkin. Kenapa? Karena secara konsep dia orang yang bersyahadat, dia adalah ahli kiblat. Kalau diajak salat dia mau salat. Itu ba'a, masuk neraka tidak bisa, masuk surga pun dibuat namanya manzilah baina manzilatain. Kalau kau mirip juga akidah Kristen namanya purgatory kalau tidak salah. Ya, purgatory. Tapi purgatory itu sebenarnya bagian dari neraka kalau bagi kita ya. Tempat pendosa disucikan baru nanti masuk ke dalam surga. Ya berarti neraka itu. Tapi kalau ini tidak Mu'tazilah, manzilah baina manzilatain. Nah, ini keyakinan aneh dalam sekte Mu'tazilah. Nanti kita bahas secara detail ya Mu'tazilah ini. Terakhir yang juga kita yakini adalah takdir, qada dan qadar. Secara hakikat kita yakin bahwa Allah sudah atur sedemikian rupa kehidupan kita sampai sedetail-detailnya. Ada berapa rambut rontok hari esok, bukan hari ini Pak. Rambut rontok hari ini sudah diatur Allah enggak? Kalau rambutnya akan rontok besok sudah diatur Allah enggak? Sudah. Ada berapa tetes hujan yang akan turun tanggal 26 Desember? Sudah diatur oleh Allah. Ada berapa partikel air yang menguap tanggal 1 Januari 2027? Lah tahu Allah. Secara hakikat kita yakin. Ya, itu yang kita yakini. Besok siapa yang sehat dan siapa yang sakit Allah sudah tahu enggak? Allah sudah tahu. Siapa yang mati besok Allah tahu enggak? Allah sudah tahu. Ustaz, ada orang berusaha mendahului takdir. Terus dia loncat tebing Ustaz. Terus dia merasa oh berarti kematian ada di tangan saya. Enggak juga. Kalau dia loncat tebing berarti Allah yang izinkan dia. Itu hakikat. Itu namanya apa? Yang kita yakini, segala detak jantung kita, dari hati kita, keinginan terkecil kita, semuanya Allah yang atur. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Itu takdir tuh. Tapi ini akidah. Ya, cara mengkompromikannya bagaimana? Kita yakin Allah atur sedemikian rupa, masalahnya kita tidak tahu apa yang Allah atur untuk kita. Besok dapat rezeki atau tidak, Pak? Tahu enggak? Allah tahu enggak? Allah tahu, berarti besok kita berusaha enggak? Kenapa kita berusaha? Karena kita enggak tahu. Kalau awak tahu kan enggak perlu berusaha. Nah? Misalkan kalau tak baca dewak buku takdir awak, bisu amo nak dapat rezeki. Tak baca dewak. Bisu awak keluar enggak? Enggak. Atau tak tulis nampak dewak di buku takdir, bisu dapat rezeki. Keluar enggak? Enggak lah dah. Dapat je sih. Sama-sama enggak akan keluar kalau orang tahu takdir. Ya, kita keluar karena apa? Karena kita enggak tahu. Itu seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Kita tahu bahwa Allah tahu, maka kita tawakal. Kita tahu bahwa kita enggak tahu, makanya kita ikhtiar. Wah, enggak tahu, ikhtiar. Allah tahu, maka kita itu Ahlussunnah wal Jamaah, seimbang ikhtiar dan tawakal. Pokoknya segala apa yang berjalan di kehidupan kita sudah diatur oleh Allah. Itu secara i'tiqad. Nanti ya detailnya kita bahas ketika menguliti perbedaan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Nah, itunya tuh sam'iyah, perkara-perkara yang harus kita imani. Oh ya, ada satu lagi. Makhluk yang juga harus kita imani karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa tuh? Jin. Kalau ada orang bilang jin itu tidak ada, kafir.
Kenapa? Karena dalam Al-Quran bahkan ada surat Al-Jin, ada surat Al-Jin Bapak Ibu. Ya ada tuh, ada perempuan hafal Quran, tidak pakai jilbab, kemudian dia kritik ghaibiyat di dalam Al-Quran. Ya barangkali tahu Bapak Ibu. Inisialnya K, jangan cari lo. Kalau tidak kue enak. Dia bilang apa? Jin itu tidak logis. Adanya jin itu tidak logis. Tidak empiris. Bawa membahas akunya. Itu makanya kunci jadi orang bertakwa itu yang pertama bukan sholat, bukan zakat, tapi apa? Yu'minu nabil ghaibi. Iman pada yang gaib. Dari mana kita beriman pada yang gaib? Tidak usah jauh-jauh bahas malaikat atau jin. Membahas gaib, coba mulai dari membahas gaib dari dalam diri kita. Ada enggak sisi gaib dari diri manusia apa? Ada, ruh. Banyak orang ilmuwan-ilmuwan dari dulu sampai sekarang berusaha mengungkap rahasia kehidupan. Yang menyebabkan manusia hidup itu apa? Ada manusia hidup, ada manusia mati. Kalau Bapak Ibu ada membaca buku Monster Frankenstein, ya, itu kan seolah-olah dia menceritakan bahwa rahasia kehidupan itu ada pada listrik. Itu batu. Kalau Pak mantes listrik pakai taspen Pak ya, taspen di cucuan lampunya mati. Tapi kalau di kaca aja tangan hidup lampunya. Berarti kan tubuh manusia mengandung ada listriknya. Jadi berteori bahwa yang menyebabkan manusia hidup ini adalah aliran listrik. Film Frankenstein mana itu? Dikumpuannya kaki dijahitnya, tangan dijahitnya, jantung dijahitnya, kepala dijahitnya. Kemudian karena novel lama listrik entahlah ada tidak, diambilnya patui. Ya, diambilnya energi listrik dari petir, disalurkannya kepada monster yang dibuatnya tadi. Dokternya kok Frankenstein namanya, dibuatnya monster kok. Jadi seolah-olahnya menganggap perbedaan jasad hidup dengan jasad mati ada pada aliran listrik. Apakah listrik membuat seseorang hidup? Orang lah mati kok setrumnya hidup. Ndak anguihnya. Anguih, ndak hidup. Berarti yang membuat manusia hidup itu bukan listrik, bukan darah, bukan saraf, enggak. Itu komponen saja. Yang membuat manusia hidup itu hidup apa? Ruh. Sampai kini orang tidak mau terima ruh. Ya sudah, silakan datangkan teori baru. Kalau bukan ruh yang membuat hidup, apa? Listrik? Tidak mungkin listrik. Ya, tidak mau mereka menerima itu Pak. Sisi gaib dari tubuh manusia ini, sisi batin seperti itu ya. Kalau dibantah jin, dibantah malaikat, padahal yang ada pada diri kita sendiri juga ada sisi-sisi batinnya seperti itu. Bahkan ada kudrat lagi, kemampuan melihat berbeda dengan mata, kemampuan mendengar berbeda dengan telinga. Banyak ya sisi-sisi gaib di tubuh manusia, kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah itu kira-kira ya. Jadi iman pada gaib ini penting. Iman pada yang gaib ini penting, justru ini yang menjadi kunci dulu. Sebelum nanti kita laksanakan sholat, kita bayar zakat, dan kita bisa mencapai derajat takwa. Nah, insyaallah nanti kita lengkapi sedikit tentang sedikit biografi Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian kita preteli nih aliran-aliran menyempal dari ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi Pak. Abu tanya ke Pak ya. Allah tahu enggak Bapak nanti masuk surga atau neraka? Allah tahu. Apa tahu enggak? Allah tahu kita masuk neraka atau masuk? Kita enggak tahu. Lalu apa yang akan terjadi? Putus asa kita? Kenapa enggak putus asa? Karena kita enggak tahu. Itu the beauty of life. Itu indahnya hidup. Kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan bagi kita.
Maka karena kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka, tugas kita yang pertama husnuzon. Nah, kini yang mau tanya zon apa? Zon apa kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Yakin? Zon ya tadi. Kecil yakin tak? Tapi harus diyakinkan diri kita. Ambo insya Allah menjadi penghuni surga. Bukan untuk berbangga diri, tak, tapi untuk husnuzon pada Allah. Ambo yakin Allah sudah memudahkan jalan bagi ambo untuk masuk surga. Karena saya punya keyakinan zon bahwa saya akan masuk surga, maka sekarang tugas saya adalah melakukan amal ahli surga. Itu jadi. Yang terbalik. Kalau lah ditentukan ya Allah masuk surga atau masuk neraka baik. Iyalah babuik dosa selawat. Aku suzon namanya. Itu makanya Allah ngecek ini indah zanni abdi. Allah itu sesuai dengan zon hambanya. Kalau nyusul zon, ya buruk akhir. Kalau zonnya baik, baik belum. Makanya tugas pertama kita, ya walaupun kita tidak tahu catatan di lauh mahfuz ini kita masuk surga atau neraka, tugas kita pertama tetap adalah husnuzon. Jago pagi itu, insya Allah hari ini ambo melakukan amal penghuni surga. Apa amal penghuni surga? Salat subuh. Nanti zuhur masuk, apa amal penghuni surga? Ya selalu akan ada dua pilihan amal ahli surga atau amal ahli neraka. Ada padusi rancak lewat di muka. Dicaliak atau nak dicaliak? Hanya tetap dua kok pilihan tadi. Ya. Tapi pilihan yang kita ambil didasarkan dengan apa? Harusnya husnuzon. Jangan suuzon. Suuzon karena keceknya ambo ke masuk neraka aja nyo. Kalau bisa masuk neraka ko level-level tinggi lah, jangan neraka rendah. Ceknya ndak coba iya, kalau tanggung-tanggung ke masuk neraka, encak neraka jahanam benar. Itulah suuzon dari awal. Ya, ndak boleh suuzon kita. Ya, Allah sudah tentukan masuk surga neraka. Sip. Tapi kita tahu ndak? Ndak. Karena kita ndak tahu, maka kita harus husnuzon dan jalani hidup itu dengan husnuzon tadi. Lakukan setiap saat amal-amal ahli surga. Ya. Lakukan setiap saat amal-amal ahli surga. Karena kita husnuzon. Itu barangkali Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi apa Ibu? Ada Bu? Ya kau kajian lampian tamat kau insyaallah dalam waktu dekat ujian ya. Itu ya evaluasi. Last tahun kan? Ya, hampir ya. Itu ya naik kelas besok ada orang tinggal tak tahu. Ya, evaluasi itu sebenarnya untuk melihat bagian mana yang kira-kira perlu diulang ya, perlu diperkuat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah itu saja kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Insyaallah pertemuan ke depan kita membahas sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, mengenal Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya kajian kita ke depan. Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita. Allah catat kegiatan kita malam ini sebagai penggugur kewajiban menuntut ilmu bagi kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.